Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Allahu Akbar. Jurnalis, siapkan nanti judul terakhir. Ya. Saat kasih beliau belum siap. Jadi antum yang ganti. Yap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Habaibullah asatiyatul kiram, ikhwah fillah, pemirsa majelis cahaya hati yang insyaallah semua kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Baru saja kita menikmati hidangan terlezat, hidangan ruh ya. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Semoga kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Wafat dalam kesenangan ibadah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kali ini kembali kita mengaji bersama akhi fillah Ustadz Al-Fadil Ustadz Haji Hambali. Beliau sahabat arifin di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Beliau namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i ya. Judul kita apa kali ini Ustaz? Keberkahan dalam hidup. Dan qari kita imam besar Masjid Az-Zikra Syekh Surur Haryanto. Surah Al-A'raf ayat 96. Mari kita buka Al-A'raf ayat 96. Menyimak, dengarkan baik-baik, insyaallah semua yang menyimak, mendengar, mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan boleh mengikuti, karena bacaan imam yang hafal Quran ini sangat indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Sekiranya penduduk berbagai negeri mau beriman dan taat kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi penduduk negeri-negeri itu mendustakan agama kami, maka kami timpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Segera nasihati kami, ya akhi fillah, Ustaz Haji Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhil kiram, adailallah wal mujahid fi sabilih Al-Ustaz Muhammad Arif Nilham, matta'ana Allah bituli hayatih. Hadirin jamaah Majlis Cahaya Hati serta para pemirsa di mana saja berada, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan di dunia ini setiap orang menginginkan bahkan mendambakan kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali kita berdoa kepada Allah agar hidup kita ini, urusan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita minta kepada orang lain agar mendoakan kita supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah secara harfiah artinya an-numu' waz-ziyadah, an-numu' waz-ziyadah, tumbuh dan bertambah bahkan berkembang. Jadi segala sesuatu, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, bertambah kebaikannya, bertambah manfaatnya, baik untuk diri pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat, berarti yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, sesuatu yang kita kerjakan, yang kita upayakan, kita kerjakan, apabila itu bukan mendatangkan yang positif, akan tetapi mendatangkan yang negatif, mendatangkan keburukan, bahkan kebinasaan buat diri kita maupun orang lain, ini yang kita khawatirkan, yang namanya istidraj. Na'udzubillah. Hadirin jamaah, para pemirsa rahimakumullah, ada dua kunci keberkahan. Kalau kita ingin memperoleh keberkahan hidup, bahagia, selamat dunia akhirat, tadi kori kita dengan suara yang sangat merdu sudah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Jikalau penduduk suatu negeri, baik pribadi, golongan maupun masyarakat, mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Ini dua kuncinya. Beriman sungguh-sungguh, bertakwa sungguh-sungguh. La fatahna, janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar akan janjinya. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Minas sama, dari langit maupun dari bumi. Ini tentunya kita semua sangat mendambakan. Secara global, secara umum,
keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman sungguh-sungguh, bertakwa sungguh-sungguh. Ada 3 hadirin sekalian. Yang pertama, keberkahan Allah berikan kepada hamba yang beriman bertakwa itu adalah dalam bentuk keturunan. Semua kita mendambakan keinginan keturunan. Keturunan yang bagaimana, Ustaz? Tentu keturunan yang soleh dan solehah. Setiap kali kita berjumpa dengan kawan kita, apalagi yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, ya kan? Pasti yang ditanya, udah berapa anak ente? Gitu saja. Bukan tanya udah berapa bini ente. Wah, kacau balau beliau bapak itu. Ya, sudah berapa anak ente? Ditanya begitu pasti kan? Kenapa? Memang dambaan setiap orang keturunan yang soleh dan soleh. Bukan hanya banyak kuantitas doang, tapi kualitas yang kita inginkan. Keturunan yang bermutu, yang berakhlak mulia. Sering Ustaz Arifin bilang, yang cerdas, bertakwa, tidak sombong. Generasi penerus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Allah berikan kepada kita, kepada orang beriman, bertakwa sungguh-sungguh adalah mudah memperoleh rizki. Nih keberkahan yang kedua, mudah memperoleh rizki. Seorang mufassir kitab yang kita kenal semuanya, dalam kitabnya yang luar biasa, menjadi rujukan, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan dari bumi diantaranya adalah mudah memperoleh rizki yang halal. Kalau orang sudah mudah mendapatkan rizki yang halal, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak mau perutnya diisi dengan yang haram. Dia tidak mau perutnya diisi dengan yang kotor-kotor. Karena untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, dampak luar biasa. Kalau perut ini kita isi dengan yang haram, diantaranya malas beribadah, berat melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Dalam surah Al-Maidah 88 Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingat, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Takutlah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Kemudian yang terakhir, keberkahan yang Allah berikan kepada kita adalah berkah dalam mengatur waktu. Banyak sekali ayat Al-Quran, dalam surah Al-Quran, di mana Allah mengingatkan kepada kita. Bahkan Allah bersumpah dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya dalam salah satu surat yang terpendek, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, yang tidak pandai menggunakan waktu. Perputaran waktu sehari semalam 24 jam. Kita sama semuanya. Tapi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, dia pandai betul mengatur waktu. Waktu itu jangan sampai ada yang sia-sia sedetik pun daripada ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang sudah lupa akan waktu ini. Banyak orang sudah rugi dengan waktu ini. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua dalam kehidupan ini. Allah selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Semoga umur yang masih Allah sisakan kepada kita menjadi umur yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah bimbing kita semua dalam mengatur hidup ini, dalam mengatur waktu ini. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Itu Ustaz. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jazakumullah ya akhi fillah Ustaz Al-Fadil, Ustaz Haji Hambali. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu diberkahi olehnya. Ziyadatul khair, bertambah kedekatannya kepada Allah bersamaan dengan karunia yang Allah berikan pada dirinya. Segaris lurus. Makin kaya dia, makin dekat pada Allah karena ia diberi sifat dermawan oleh Allah.
makin tinggi jabatannya, makin mendekat dia kepada Allah karena ia punya sifat amanah. Makin alim dia, justru makin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin populer dia, semakin terkenal dia, makin dekat kepada Allah. Karena ia dihiasi oleh Allah dengan sifat tawadu, rendah hati. Jadi apapun yang Allah berikan pada dia, potensi apapun, kehebatan apapun, hatta musibah sekalipun, membuat ia mendekat kepada Allah. Barokna haulahu, jangankan dia, apa siapa yang mengitarinya Allah berkahi. Tahriman, takriman, ta'wiman. Begitulah cara Allah menghormati, mencintai, memuliakan hamba yang diberkahi olehnya. Seorang ayah yang diberkahi oleh Allah, maka anak-anaknya saleh-salehah, diselamatkan dari semua fitnah dunia hatta akhirat. Tidak sombong, tidak maksiat. Walam yakun jabaran, walam yakun jabaran asfiya. Wassalamun alaihi maulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Rezekinya dimudahkan oleh Allah dan berkah lagi. Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang menarik, waktunya. Hamba yang diberkahi oleh Allah, dia tahu persis waktu dunia ini terlalu sebentar. Karena kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Dan itulah goal kehidupan sebenarnya. Wa inna dar akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Maka tidak mungkin ia gadaikan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat oleh hanya karena kesenangan secuil di dunia sebentar ini. Tidak mungkin ia gadaikan kesenangan ruhani oleh hanya karena keenakan jasmani yang akan jadi bangkai ini. Karena itu waktu di dunia terlalu sempit baginya, terlalu sebentar. Inilah membuat dia bermujahadah, serius, tidak main-main. Hidup imannya dalam ketakwaan. Hidup imannya dalam ketakwaan. Makin kuat imannya, makin takut pada Allah. Makin takut pada Allah, pasti buahnya dia sangat taat kepada Allah. Orang takut pun tidak mungkin maksiat. Kalau dia sudah taat, pantaslah hidup sebentar di dunianya pun diberkahi oleh Allah. Apalagi di akhirat nanti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengarkan dengan iman. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dari setiap kesulitannya. Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan blessing in disguise. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah buat urusannya semua yusra. Bukan gak ada masalah, tapi selalu ada jalan keluar. Bukan tidak ada kesulitan, tapi selalu ada kemudahan. Itulah barakah. Karena itu ikhwah, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah. Jangan lupa Arifin selalu mengingatkan amal jariah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Benarlah orang beriman itu karena ia buktikan dengan sedekahnya. Tidak sia-sia tentu. Ini investasi kita di alam kubur, di akhirat. Amal jariah, pembangunan masjid, pondok pesantren Jabal Sindur, desa Cibadung, insya Allah menjadi desa Cisoleh, Gunung Sindur, Bogor. Silakan datang langsung lihat di sana. Sedang pengecoran masjid, lantai dasar, jalan. Butuh ribuan sak semen. Satu sak semennya 72.500. Agak naik 500 katanya.
Mudah-mudahan ikhwah berkenan dan menjadi nilai amal jariah, keberkahan dunia, husnul khatimah, doa-doa mustajab, kuburan pun menjadi terang dan syafaat di akhirat nanti. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. Sekali lagi, investasi akhirat amal jariah, berkahi ya Allah yang beramal jariah, berkahi yang beramal jariah. 0856 90.010. Jazakumullah khairan katsira. Kami santri, para guru, jamaah semua mendoakan semoga amal jariah kita semua diterima oleh Allah. Terima kasih Ustadz Haji Hambali yang bermazhab Syafi'i. Tapi antum menghormati Hambali, makanya nama antum Hambali. Makasih Syekh Surur Haryanto, ya, Imam besar Masjid Az-Zikra, Kafaratul Majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berkahi kami ya Allah, terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Wallahu akbar. Jadi berkah. Makin lama pernikahannya makin mesra, makin banyak anaknya makin mesra, makin banyak bininya makin bahagia. Itulah berkah ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Kalau Ustadz Hambali tadi bilang kacau, nah itu karena beliau berpikir kacau. Nah itu kalau nikah kacau tuh. Jadi apa yang terucap itu yang terjadi. Makanya sering ngomong bahagia. Jangan ngomong yang susah-susah. Jangan ngomong yang sulit-sulit. Jangan ngomong stres, nanti jadi stres. Ngomong yang baik-baik terus. Ya, bagaimana padahal dia sakit. Alhamdulillah ana lagi dapat nikmat dari Allah. Begitu. Ana lagi sakit nih. Sakit dia. Ya. Sakit dia. Ya, baik. Jadi ngomong baik-baik itu doa. Ziyadatul husna namanya. Allah menghormati. Dia tahu hatinya tuh ingin mengeluh, tapi dia tahan lalu diucapkan yang baik, maka yang baik menjadi kabul. Makanya beliau takut kawin lagi. Kenapa? Kacau. Ayo Ustaz, fadhol antum dilanjutkan Habib Abdullah Al-Habs. Sahabat Arifin yang mulia, qari nasional, internasional, Syekh Maulana Jalaluddin. Senang ya kalau ngelihat wajah Habib itu. Nah ini qari, dan doakan beliau musabaqah internasional di bulan Rajab nanti, membacakan ayat-ayat Al-Quran 30 juz, ya 30 juz musabaqah hafal Quran. Doakan beliau dan diberi oleh Allah kekuatan dan membawa syiar. Subhanallah, bisa lewat bawah ya. Ya Allah, itulah untungnya punya gamis tuh ya. Nanti santri kita bulan Rajab ada 120 santri yang mendaftar luar biasa. Terpaksa kita tambah 20, itu pun sudah terseleksi. Nanti ruangannya sini, tahun depan sudah kita bisa terima mudah-mudahan 500 santri. Target insya Allah dalam 2 tahun kita punya 2000 santri insya Allah ya ikhwah. Nah, jadi sudah itulah dipanggil oleh Allah, tidak apa-apa. Sudah ada generasi yang siap melanjutkan. Umur tuh nggak sepanjang perjuangan. Kalau ikhwah tahu begitu, maka berpikirlah regenerasi, berpikirlah silaturahim, berpikirlah berbaik akhlak pada siapapun. Make white image. Because your age not for a long time. Buatlah sejarah yang baik dalam masa hidupmu, karena kau tidak panjang umur. Supaya ada kesan yang indah.
Good. Makanya bini jangan satu, banyak anak. Allah, kacau katanya. Jangan ngomong kacau. Iya. Insya Allah bagus, insya Allah baik, gitu. Anak jatuh, insya Allah dia pintar, gitu. Ya, nah hancur dah tuh, kacau dah dia tuh. Nah, tuh kacau lagi dah. Ya, gitu. Blak, rugi dia dagang. Insya Allah berarti ini keberkahan yang Allah akan datangkan. Selalu begitu, positif terus. Ana inda dhanni abdi. Allah tuh dengar. Allah menghormati hambanya yang selalu berpikir baik. Judulnya ya. Cinta kepada Allah dengan mengikuti jalannya Rasulullah. Cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Abdullah bin Ja'far. Allahu Akbar, la ilaha illa anta. Surah Al-Baqarah ayat seluruhnya sampai selesai. 127. Oke. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, majelis cahaya hati, semua guru-guru, habaibullah yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Gimana nggak bahagia kita? Subuh-subuh sudah berada di rumah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah, dilalui dengan zikir, doa, lalu menyimak kajian ilmu ini. Alangkah berkahnya hidup hamba-hamba Allah yang beriman. Hari-harinya, jam-jam, menit, detiknya dilalui dengan nilai ibadah, amal saleh, manfaat, dan menjadi bekal di akhirat nanti. Kali ini kita mengkaji bersama Habib Abdullah Ja'far Al-Habasyi. Arifin bertemu beliau di bandara. Hanya sekali pertemuan itu, melihat wajah beliau, Arifin suka. Ya Habiballah, ana uhibbukum fillah. Nasihati kami, berlanjutlah sampai di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Habiballah, kita akan membahas tentang Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Dengan mengikuti jalan Rasulullah. dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qari imam besar Masjid Az-Zikra, beliau imam para penghafal Quran yang insya Allah nanti mengikuti musabaqah internasional 30 juz hafal Al-Quran, Syekh Maulana Jalaluddin. Tafadhal Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 127. Simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Wahai kaum Quraisy, ingatlah tatkala Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah ketaatan kami. Sungguh Engkau maha mendengar doa kami, lagi maha mengetahui semua perbuatan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Jazakumullah ya akhi fillah, Syekh Ustaz Maulana Jalaluddin Al-Hafidh. Segera kita nikmati nasihat diniyah bersama Al-Mahbub Fillah Al-Fadil Habib Abdullah Ja'far Al-Habsyi. Siapapun yang mencintai Rasulullah pasti mencintai keturunan Rasulullah SAW. Siapapun yang mencintai Rasulullah maka mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Nasihati kami ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulki lillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal muhtaramun al-hadirun, jamaah Majlis Taklim Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirnya kita di masjid yang Allah cintai, yang tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala telah menimbulkan rasa cinta di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita merasakan kecintaan tersebut sehingga kita cinta kepada Allah untuk datang ke tempat seperti ini. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah, Nabiyus salamah. Nabi yang membawa kerahmatan dan Nabi yang membawa keselamatan bagi umatnya. Kita doakan semoga salam dan salawat kepada selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati di sini Ustadzuna Muhammad Arifin Ilham ad-da'i ilallah hafizahullahu wa ra'ah wa mata'anallahu bituli hayatihi amin, yang telah mempersilahkan saya di sini untuk duduk dan memberikan sedikit daripada tausiatul agama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu walladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala garis bawahi di sini. Walladzina amanu. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan contoh daripada mereka jika mereka bertambah daripada keimanannya, jika mereka bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang merasakan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini adalah sifat kaum, suatu perkumpulan, satu majmu'ah seperti kita ini, insyaallah amin ya rabbal alamin, menjadi satu kelompok yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga setelah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifatnya para muhibbin, orang-orang yang mempunyai kecintaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna kecintaan tersendiri adalah kecenderungan hati. Bagaimana kita jika mencintai daripada istri kita? Bagaimana kita jika mencintai anak-anak kita? Tentu kita lebih condong kepada dia. Bagaimana kita jika menyukai suatu barang? Tentu kita tidak mau barang itu rusak. Wa ta'alluq. Dan kita memiliki ikatan khusus dengan yang kita cintai tersebut. Tidak mungkin hal yang kita cintai itu kita biarkan saja. Hal yang kita cintai itu tidak kita lihat sama sekali. Hal yang kita cintai tidak kita perhatikan. Akan tetapi ta'alluq, ada rasa ikatan dengan hal yang kita cintai. Begitu juga jika kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ingatnya Allah. Bangun tidur ingatnya mau sholat subuh. Mau tidur malam ingat belum sholat isya. Dia sholat dulu beribadah kepada Allah. Ini hal-hal yang wajib yang harus kita kerjakan jika kita memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluh. Dan juga kita harus mengagungkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah bukan sembarang cinta. Bukan cinta biasa kita terhadap makhluk. Akan tetapi ada satu hal yang paling penting di situ, yaitu ta'alluh, mengagungkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah cinta yang biasa, akan tetapi cinta terhadap Sang Maha Pencipta. Dan resep kecintaan tersendiri itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan ya Rasulullah kepada para umatmu, jika kalian menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka resepnya adalah ittiba, ikuti aku. Serukan kepada mereka agar mengikutimu wahai Muhammad. Apa imbalan mereka jika mereka mengikutimu? Yuhibbukumullah. Maka balasannya kecintaan Allah terhadap mereka. Ini adalah kecintaan yang sangat eksklusif yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan oleh qori kita, suaranya yang sangat merdu, tentang orang yang bakal kita cintai, orang yang bakal kita ikuti, yang mana jika kita mengikuti dia kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia adalah dakwatu Ibrahim. Doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam ayat tadi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum
yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Rasulullah SAW mengucapkan dalam hadisnya, ana da'watu Ibrahim. Akulah doanya Ibrahim di dalam ayat yang dimaksud tersebut. Dan da'watu Ibrahim ini adalah orang yang memberikan cahaya bagi seluruh muka bumi yang wajib kita ikuti jika kita ingin mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, sedangkan diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Hakim bin Hizam, tentang awsaf ataupun sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana orang-orang dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berikutnya ke Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa telah menuliskan daripada sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa sahabat Hakim bin Hizam sedang pergi bertijarah ke salah satu negeri Syam, dan ketika dia bertijarah di sana didapati oleh Kaisar Romawi. Maka dipanggil oleh Kaisar Romawi karena dia tahu sudah datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dipanggil, ketika itu ditanya Hakim bin Hizam ini, apakah Anda ini dari golongan orang Arab? Naam, kami dari golongan orang Arab. Minal ladzina taba'u wala raddu. Antum ini dari golongan yang mengikuti baginda Nabi Muhammad atau yang menentangnya? Bal naruddu. Akan tetapi kami ini dari pengikut, dari golongan yang menentangnya. Maka sahabat Hakim bin Hizam ini bingung. Kenapa dia tahu dengan perihal baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu juga diajak dia untuk masuk ke dalam istana daripada Kaisar Romawi. Diajak masuk ke dalam istananya. Ketika itu diperlihatkan daripada lukisan. Hadhihi suratu man, ditanya. Ini gambarnya siapa? Lukisannya siapa ini? Ketika dia melihat, ma'adri, aku tidak tahu ini lukisan siapa. Gal hadhihi suratu Adam. Ini lukisannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian dia buka lagi, ada bejana di situ, ada peti, dibuka, terdapat lagi lukisan yang lain. Dilihat lukisannya, ini lukisan siapa? Ketika dia melihat hadis suratu Muhammad, ditanya, ini gambarnya Muhammad, lukisannya Muhammad? Bukan, kata dia. Sampai dibuka di satu tempat yang khusus, dibuka di situ bejana yang khusus, yang sangat bagus, dibuka. Ketika dikeluarkan, Hakim bin Hizam langsung tahu, ini surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lukisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si kaisar nanya sama Hakim bin Hizam, tahu kau kapan dibuatnya lukisan ini? Gal, nggak tahu. Aku nggak tahu ini kapan lukisan dibuat. Ini lukisan sudah 1000 tahun lamanya. Dibuat sama orang-orang yang mengerti ausofnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Kaisar Romawi, wallahi, demi Allah, seandainya aku ada di sisi Nabi tersebut, aku akan meminum air daripada cucian kakinya. Kisah ini diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, halaman 98 oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Insya Allah kita ada yang di sini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menikmati indahnya kebersamaan bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan mahabbatullah dan mahabbatur rasulih. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah cinta, kita ta'aluk, ada sesuatu yang terikat dengan yang kita cintai. Kita tidak mau berpisah, kita rindu, kita menyebut namanya, dan kita mengikutinya.
So the love is not easier to say I love you, but how to prove it. Cinta tidak semudah mengatakan aku cinta padamu. Buktikanlah cintamu dengan mengikutinya, dengan mentaatinya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Dengarkan dengan iman. Katakanlah, hai Muhammad, hai Rasulullah, kalau benar-benar kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah SAW. Niscaya Allah mencintai kalian, Allah mengampuni dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam setiap aktivitas Ihya'us Sunnah, dari tidur kita lebih awal berwudu, berdoa. Bahkan sebelum tidur kita meriksa rumah, kamar, jendela, disertai mencium istri, anak, disertai bisikan, aku sayang kalian karena Allah, hai istri, anak-anakku. Lalu kita berzikir sampai tertidur, berazam untuk salat malam. Kemudian kita bangun awal malam, salat malam, lalu istighfar di waktu sahur. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba yang beriman itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, ia habiskan dengan salat, istighfar, salawat, zikir, sehingga sedikit sekali waktu malam baginya. Kemudian dia subuh berjamaah di masjid, ia tadaburkan Al-Quran, salat isyraq, duha, jaga wudu, sedekah, rendah hati, silaturahim, aktivitasnya Ihya'us Sunnah. Disitulah rahmat, disitulah ampunan, disitulah cinta Allah. Innalladzina amanu wa amilus salihah sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Segala amal saleh mengundang cinta Allah. Jazakumullah ya Habiballah. Dakwah antum pelan tapi menyentuh hati kami, membangkitkan kesadaran kami untuk mencintai Allah dan Rasul. Jangan lupa amal jariah, selalu arifin tidak berhentikan, arifin bahagia menjadi wasilah. Kita nggak bisa membutuhkan dana sekian besar, tapi menjadi wasilah, maka sebesar itu kita raih. Silakan hubungi Akhi Awaludin untuk amal jariah. Kemudahan urusan dunia, alam kubur di akhirat menjadi syafaat dan terus mengalir pahalanya. Pembangunan masjid pondok pesantren Jabal Sindur Az-Zikra. Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Berkahi yang beramal jariah. Jazakumullah ya Habiballah, jazakumullah ya Syekh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Anta syamsun anta badrun. Yang terakhir Ustadz Narles, jazakumullah. Habib jangan pulang dulu, nanti ke rumah Arifin. Ya, silakan Habib. Afwan ya Habiballah. Qari Ustadz Jainil Haq. Ini suaranya bariton, indah, lantang, dan pemain futsal yang sangat gesit. Dan kemarin terpleset. Ya, sempat diurut. Dan mungkin Selasa ini kembali beliau, oh bisa saja. Oh belum bisa. Nama lengkap. Rapat ikhwah, tolong yang kosong. Allah
Allahu Akbar. Dakwah tuh harus fresh. Orang beriman tuh jam 2 tuh sudah fresh. Jadi kuncinya ikhwah, supaya nyaman bangun sholat malam itu tidurnya lebih awal. Jam 9, setengah 10 itu udah terlambat. Ya, tidur lebih awal. Jangan makan malam, karena malam gak bisa dimakan. Ya ikhwah, makan tuh sore, kalaupun terpaksa buah. Tidur lebih awal, berdoa, minta sama Allah supaya bangun malam. Cinta, katakan cinta pada Allah. Uhibbuka ya Allah. Katakan sama Allah, hamba cinta padamu. Berikan cintamu pada hamba. Hamba ingin bermunajat padamu. Hamba ini banyak dosa. Hamba ini susah mengendalikan nafsu. Hamba ini ngantukkan ya Allah. Ngomong aja sama Allah seperti itu. Kan malaikat Raqib Atid dengar. Apa kata malaikat Raqib Atid? Amin. Amin. Ngomong tuh malaikat Raqib sama Atid. Itu orang pengen banget tahajud. Ya, didoakan. Bangun nanti. Ya ikhwah, bangun nanti insyaallah. Nah, nanti kan bangunnya ngantuk-ngantuk tuh. Nah, langsung saja berhenti sebentar di tempat tidur, gerakan badan, langsung kamar mandi, lagi ngantuk-ngantuk, siram. Laulaka ya Allah la'ajtasil. Kalau bukan karenamu nggak mungkin aku mandi. Wes, kabur tuh setan. Apa kata setan? Buset dah. Kacau gua. Nah, tuh ya. Kacau gua, kabur dia. Karena begitu mandi air dingin, jangan air hangat, jangan dimanjakan tubuh. Jadi tubuh itu kuat. Ya, mandi air dingin. Makanya sunahnya selesai berhubungan suami istri, jangan nunggu malam, segera mandi. Kalaupun darurat, menurut Arifin darurat istinja, tidur tuh nggak nyaman. Siapa yang menjamin dia hidup kemudian? Segera mandi. Jadi habis berhubungan, mandi langsung. Kembali fresh, ulangi lagi. Pada istri yang berikutnya. Subhanallah. Betul. Saya kembali. Maaf supaya nggak ngantuk. Allah. Jadi subuh tuh wah, fresh, matanya tuh kuat, segar. Wajahnya pun bersinar. Kuat, percaya dirinya tumbuh. Tiban nafs kata Nabi. Orang yang kuat sholat malam, energi siang harinya itu bersinar. Hatinya bersinar, pikirannya bersinar, wajahnya, ucapannya bersinar. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, qaulan saqila. Baik ikhwah, judulnya Mati Kutu. Wah, Masya Allah. Karena judulnya dadakan. Ya, surah Yasin seluruhnya. Ayat 65. Terakhir ya kawan, Ustadz Naris ini kocak ya, senang Arifin melihat beliau dan dikenal dengan Ustadz Orange. Karena beliau suka baju orange. Dan istri beliau 2 rukun damai. Ini ikut dua-duanya. Hari ini enggak ya. Beliau kemana-mana berdua terus. Masya Allah. Oh, bertiga terus ya. Masya Allah, bahagianya antum Ustaz. Ya, nggak kacau ya. Allah harus diralat itu kata-kata kacau. Baik, silakan ikhwah. Standby. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Salimna. Ya salam. Ya Allah. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Salimna. Ya salam. Ya salam. Jalla jalaluh. Ya salam. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Majelis Cahaya TNTP, semua ikhwatal iman, habaibullah al-asatiyatul kiram. Kali ini kita kembali mengkaji bersama Ustadz Narlis Nazar dengan tema hidup itu singkat. Arifin suka kalimat ini. Dan qari kita Imam Muazzin Masjid Az-Zikra Syekh Jainil Haq. Kita akan membaca surah Yasin ayat 65. Simak baik-baik. Insyaallah kita dapat rahmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Pada hari kiamat ini kami mengunci mulut-mulut manusia. Tangan-tangan mereka lah yang berbicara kepada kami dan disaksikan oleh kaki-kaki mereka untuk menceritakan apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustaz Narlis Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz al-muhtaramun, guru kita Kiai Al-Hajj Muhammad Arifin Ilham, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang berbahagia, setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bersendirian maupun berjamaah seperti ini. Istri bisa kita tipu, mertua bisa kita dustai, anak-anak bisa kita bohongi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apapun yang kita lakukan. Bahkan semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara gelap gulita, hujan pula hari, Allah tahu ngapain semut itu. Daun yang jatuh dari pokok ranting dahannya, Allah tahu kapan jatuhnya. Semoga kita yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan dan dekat dengan kebajikan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan dan salam kepada junjungan kita, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat,
pembawa risalah yang tidak pernah bersalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada istri dan anak-anaknya. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada jiran dan tetangga. Bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Sampai beliau menguasai 2/3 dunia. Tidak ada pemimpin dunia hari ini menguasai 2 negara saja, belum ada. Tapi beliau 2/3 dunia. Semoga kita yang hadir pagi ini betul-betul beliau rindukan dan kita merindukan beliau dan bersama beliau dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv, jamaah sekalian, bahagia saya pada pagi ini Allah pertemukan dengan orang-orang soleh. Ini kenikmatan yang luar biasa yang saya syukuri. Saya memberi tajuk judul pada pagi ini adalah hidup itu singkat. Ada sebuah ilustrasi, kisah cerita yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari kisah ini. Seorang pengusaha kaya umurnya 65 tahun. Pengusaha umurnya 60 tahun, anaknya 8, hartanya banyak, sawit, getah, rumah, bahkan mobilnya macam merek dia punya. Hebat dia, rekening bank apapun dia ada. Kaya dia, hebat dia. Suatu hari pengusaha ini sidang yang berbahagia. Beliau masuk masjid, beliau sholat asar sendirian di masjid. Dan ketika beliau sholat, lewat kawan karib beliau seorang wartawan muda. Yang mana selama ini bersama beliau kemanapun pergi. Ketika itu wartawan ini, anak muda ini melihat ke dalam masjid dan dia menengok dari luar. Tumben, kawan saya sholat. Dia masuk ke masjid. Ketika duduk di samping pengusaha kaya ini, apa yang dia lakukan? Wartawan ini menengok, melihat. Ketika sujud pengusaha kaya ini, air matanya bercucuran. Berlinang air matanya, menangis dia. Dalam tangisannya, saat itu juga, tambah heran wartawan muda tadi. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya bertanya wartawan muda ini, tumben, wahai pengusaha, engkau sholat. Kenapa tumben? Aku sholat, kenapa tumben? Aku heran saja. Dulu pernah kita bertekad bersama, kita sering ke diskotik, ke karaoke, family, naik klub. Kita sering mabuk bersama, tapi hari ini engkau sholat. Ada apa ini? What happened? What's wrong with you? Ada apa ini? Apa jawaban pengusaha tadi? Salahkah bila aku sholat? Tidak. Cuman ini hal yang lucu dan aneh. Boleh ku bertanya kepada engkau, wahai pengusaha? Silakan. Pertanyaan pertama aku jawab dengan jujur. Sampai detik ini, hari ini umur engkau berapa tahun? Umurku? Iya, umur engkau pengusaha. Aku tanya kepada engkau. Apa jawaban pengusaha tadi? Anak muda. Umurku sampai detik ini baru 7 tahun. 7 tahun? Iya, kau bertanya, ku jawab, jangan bantah. Boleh ku bertanya kembali, wahai pengusaha? Silakan. Pertanyaan yang kedua adalah, anakmu berapa jumlahnya? Anakku, wahai anak muda, anak buku baru 1. Heran wartawan anak muda ini. Pertanyaan pertama dan kedua, engkau berdusta pengusaha. Pertanyaan terakhirku, tolong jawab dengan jujur. Tolong jawab dengan jujur. Hartamu sampai detik ini, hari ini totalnya berapa jumlahnya? Sawit, getah, rumah, mobil yang punya rekening di bank, kalau ditotalkan rupiahnya, berapa kira-kira jumlahnya? Jawaban tenang dia menjawab pengusaha ini, anak muda, hartaku sampai hari ini baru 40 sampai 50 juta rupiah. Heran anak muda ini, kau berdusta. Pertama, kedua, ketiga, jawabannya berdusta. Oh, anak muda, aku tidak berdusta. Mari kita keluar teras masjid, ku akan sampaikan satu persatu kepada engkau. Sampai di luar sidang Cahaya Hati Antv yang berbahagia. Apa kata pengusaha ini? Wahai anak muda, pertama benar engkau. Secara angka umurku 60 tahun. Tapi pada hakikatnya umurku baru 7 tahun. Baru 7 tahun aku sujud kepada Allah. Baru 7 tahun aku sadar bahwasanya ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Baru 7 tahun aku air mata ini bisa menetes. Sebelum 7 tahun ini anak muda, bini orang punyaku, janda orang milikku, sawit orang, tanah orang punyaku, aku pengusaha.
Aku pejabat. Semuanya bisa kubeli dengan uang. Tapi hari ini kusadari, yang kutangisi dalam sujudku, tiap aku sholat, setiap bersujud air mata ini tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena yang kubayangkan, pantaskah aku masuk surga Allah dengan hidup yang singkat ini, yang puluhan tahun aku bermaksiat, berbohong, berdusta. Itu yang kutangisi anak muda. Yang kedua, benar engkau, anakku 8 orang, aku berdusta. Tapi pada hakikatnya anak muda, anakku cuma 1, sibiran tulang pangkuan bunda yang mendoakan setelah kematianku nanti. 7 anakku yang lainnya bajingan mafia. Belum aku mati, sawitku dijualnya. Belum aku mati, BPKB mobilku diambilnya, digadaikannya. Belum aku mati, masuk rumah sakit, ngazak aku atau sakarat aku saat itu. Yang datang 7 orang berbaris, mereka minta tanda tangan kepadaku tentang warisan. Aku belum berhak memberikan warisan kepada mereka. Tapi anakku yang 1, yang aku menyesal, yang kutangisi, SD ku usir dia karena tidak mirip wajahnya dengan abang-abangnya. Abangnya gagah-gagah, tapi yang 1 yang kuusir ini pendek, hitam, botak pula. Kuusir dari SD, pergi merantau dia ke ibu kota. Tidak ada kabar berita. Dia menelponku tahun kemarin, anak muda. Apa kata dia? Papa, hari ini aku di Jerman, Pak. Engkau usir aku dulu, aku bahagia, Pak. Doa aku tetap untukmu, Pak. Ternyata ini motivasi semua yang kau berikan kepadaku. Sehari ini, Pak, S1, S2, S3 aku beasiswa. Aku dosen di Jerman. Gajiku ratusan juta. Aku bahagia engkau usir dari rumah. Ternyata ini adalah support bagiku. Bikin aku semangat, Pak. Aku tidak pernah dendam kepada engkau, Papa. Dan aku berazam, 1/4 dari gajiku akan kukirim ke rekeningmu walaupun engkau orang kaya di Indonesia. Tolong terima, Pak. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah Cahaya TV yang berbahagia. Ini anakku satu-satunya yang benar, kata Nabi. Iza mata berdua adama, in qata amalu illa min salas, sedekah jariyah, ilmu dan tafa'u bi awalan salih yadullah. Mati anak Adam, tinggal semua perbuatannya, terputus segala-galanya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah anakku satu-satunya yang kukatakan kepada engkau, anak muda yang mendoakan setelah kematianku. Walaupun kucampakkan dia wajahnya lain dari keluarganya, dari abang-abangnya, tapi aku bahagia ketika dia menelpon. Bahkan dia minta maaf kepada aku yang seharusnya aku yang mengambil tangannya. Tapi tidak, anakku mengatakan, Pak, aku minta maaf, Pak, aku telah nikah. Aku tidak minta restu kepada engkau, Pak. Aku dapat istri bule, Pak. Putih, tinggi, beda denganku. Dan satu lagi, Pak, anak-anakku alhamdulillah tidak ada yang mirip wajahnya denganku. Mirip emaknya semuanya. Alhamdulillah, Pak. Izinkan kami pulang lebaran tahun depan, Pak. Kami ingin duduk di hadapan engkau bersimpuh sungkem bersama anak-anakku, Pak. Tolong terima kami. Allahu Akbar. Kebahagiaan yang kurasakan, tangisan, kesedihan, tapi ada kebahagiaan yang kudapatkan. Inilah anakku satu-satunya. Yang terakhir kata beliau, wahai anak muda, benar engkau hartaku banyak, sawitku banyak, tanah getah, rumah, mobilku ada, Lamborghini pun punya. Tapi tahukah engkau hartaku yang sebenarnya? Baru 40 sampai 50 juta rupiah yang kuinfakkan di jalan Allah. Itulah hartaku yang sebenarnya, yang kuberikan ke fakir miskin, kepada para duat yang berjuang di pedalaman. Allahu Akbar. Sidang jemaah Cahaya Hati TV yang berbahagia, jangan-jangan pengusaha tadi adalah kita yang hadir pada pagi ini. Jangan-jangan kita yang hadir ini adalah pengusaha tadi. Tapi semoga saja kita bukan memiliki sifat seperti beliau terlambat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Rasul kita mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan pernah beranjak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fi ma'afna, tentang umur. Kemana kita habiskan umur ini? Hidup ini tahu-tahu barusan subuh, tahu-tahu sudah zuhur, barusan zuhur, tahu-tahu sudah asar, barusan asar, tahu-tahu sudah maghrib, barusan maghrib, tahu-tahu sudah isya, barusan isya, tahu-tahu sudah subuh kembali, barusan kita anak-anak, tahu-tahu sudah menjadi bapaknya anak-anak. Singkat, life is short, kata nenek saya di kampung halaman. Hidup ini singkat. Wa ghanim umruka ibanas tiba fa in zada ma syai binaqas. Pergunakan umur di masa kuat sehat. Karena pada hakikatnya apabila bertambah umur kita dengan bertambah uban di kepala, pada hakikatnya umur kita berkurang. Yang kedua,
kita tidak akan beranjak pada hari kiamat. Yang kedua dipertanyakan, an ilmi fi ma'amilah bi, tentang ilmu yang kita dapatkan. Tiap hari kita mendapatkan ilmu di majelis ilmu ini. Apa yang telah kita lakukan? Yang ketiga, kata Nabi kita, yang akan dipertanyakan, an malihi min ainak tasabawa fi ma'an faqah. Harta kita dua pertanyaannya, dari mana kita dapat dan kemana kita campakkan, kita buang. Pak RT, Pak RW, sampai ke pejabat yang tinggi, hati-hati. Kullu jismin nabata min sutin pannaru aulabi. Setiap tubuh apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya neraka. Nabi kita yang mengatakan. Yang terakhir, sidang jamaah Cahaya Hati Antv yang berbahagia. Yang terakhir, anjismi fima abla, tentang anggota badan kita. Apa yang telah kita lakukan dengan fisik ini, anggota badan yang Allah berikan asli ini, tidak ada yang second. Semuanya asli. Anak muda, adik-adikku, anak-anakku, mata kita. Handphone yang kita lihat hari ini kadang-kadang tidak kita buka. Hal yang tidak sepatutnya terbuka sendiri. Orang yang tidak berpakaian dan telanjang bulat. Mata ini akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Qori membaca tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman. Sayang terbatas waktu. Dan memang waktu di dunia ini terbatas. Singkat, cepat berlalu. Kematian datang baghtatan. Mata dakhru wal ayyamu wa dzambul hasil. Wa jaa rasulul maut wal qalbu ghafil. Hari demi hari kita lalui. Sementara dosa terus bertambah. Datanglah utusan maut. Sementara hati dalam keadaan lalai. Tapi tidak untuk hamba yang beriman. Hatinya selalu ingat Allah. Ingat akhirat. Ingat alam kubur. Ingat kematian yang terus datang mendekat kepadanya. Bertambah umur, usia berkurang. Itulah yang membuat dia ihtiyat, berhati-hati. Itulah yang membuat dia istiadat, bersiap-siap. Maka segala lalu waktu yang ia lewati tidak berlalu serta-merta. Segala aktivitasnya tidak akan sia-sia. Ia jadikan sebagai nilai ibadah. Ia ingin mencari ridha Allah. Kedua, amal saleh yang bermanfaat dirinya, keluarganya, siapapun. Kemudian yang ketiga, menjadi bekal di akhirat nanti. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jazakumullah Ustaz Narlis. Beliau adalah sama-sama alumni Pondok Pesantren Darun Najah bersama Arifin, adik kelas Arifin. Dan istri beliau juga dua, rukun damai, tidak kacau. Ya, bahagia sekali Ustaz Hambali. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lupa amal jariah untuk Pondok Pesantren Jabal Sindur. Kami terus mendoakan bagi yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, pasti senang beramal. Infaknya tadi 50 juta, itulah uang sebenarnya. Maka apa yang kita infakkan, itulah uang kita sebenarnya. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. 0856 90.010. Jazakumullah akhi fillah. Ustaz Jainil Haq. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam. Selamatkan kami ya Allah, ya salam. Selamatkan keluarga kami, ya salam. Selamatkan negeri kami, salimna seluruh kaum muslimin muslimat, ya salam, 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 salimna. Ikhwatal iman, semestinya hari ini kita latihan nembak. Kan ada tugas mendadak, tadi malam dapat perintah Kolonel pelatih
Komandan tempur Kostrad kita yang mestinya melatih kita nembak. Beliau ada acara resmi hari ini pagi bersama Panglima. Jadi beliau tidak bisa melatih. Kalau begitu saya bilang nanti saja. Karena kalau nggak ada pelatihnya takut nembaknya kemana-mana. Ya, Allahu Akbar. Beliau sudah menyiapkan untuk semua santri dan semua kita. Bilang tunggu saja, kita tunggu jadwal berikutnya. Berarti kita hari ini nembak gawang saja. Kita main futsal. Tolonglah para asatidz dijadwalkan main futsal itu. Wa ziyadatan fil Allahumma nas'alu salamatan fidin wa afiatan fil jasad. Kalau Allah ingin badan kita sehat, disenangkan kita dengan olahraga. Ya, futsal, badminton, atau setiap malam di sini seminggu 2 kali latihan bela diri. Ya, termasuk ninja bisa menghilang dari istri ke